Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Hari ini kita akan belajar materi di tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui menyimak video, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. Yang kedua, melalui diskusi di grup WhatsApp, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang ketiga, melalui menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Yang keempat, yaitu melalui menyimak video, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari. Kalian tahu apa itu musyawarah? Yuk simak video ini selengkapnya ya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Dan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh peserta musyawarah? Ayo, kita simak video ini sampai selesai ya. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Yang pertama yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu nilai kebersamaan. Ketiga, nilai jiwa besar serta lapang dada menerima hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apa saja ciri-ciri musyawarah? Nah, yang pertama yaitu musyawarah sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Apa saja prinsip-prinsip musyawarah? Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati
yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu bagaimana tata cara musyawarah? Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Adapun cara-cara mengeluarkan pendapat, yaitu pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Nah, kita juga perlu menanamkan sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Lalu, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah? Nanti kita akan diskusi di grup WhatsApp. Peragaan tari. Nah, tadi Edo dan teman-teman sudah bermusyawarah tentang suatu peragaan tari. Nah, apa saja sih persiapan dalam peragaan tari? Simak video selanjutnya ya. Peragaan karya tari. Ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan untuk memeragakan suatu karya tari. Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Kedua, memilih karya tari. Ketiga, menentukan jumlah penari. Keempat, memilih properti tari. Kelima, menentukan iringan tari. Dan terakhir adalah memilih busana tari. Jadi, sekian video pada hari ini. Ingat jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker.